Oke semuanya, hari ini kita akan mencoba melakukan setup MySQL. Tapi hari ini kita akan mencobanya di sistem operasi Windows. Nah, tahap pertama teman-teman di sini buka command prompt-nya. Kita masuk ke bagian dir. Di sini kita bisa buatkan di folder. Folder tutorial Django. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke tutorial Django. Nah, di dalam sini kita buatkan sebuah environment, ketikkan perintah python -m -env -env. Oke, sini kita bisa cek, lalu kita bisa masuk dengan env script ini activate. Nah, sudah masuk. Kita bisa cek pip list. Nah, di sini masih belum ada Django. Di sini kita bisa install Django-nya dulu. Install Django. Jadi buat teman-teman yang di sini saya belum koneksikan internet. Buat teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows mungkin masih bisa mengikuti untuk playlist Django kali ini. Nah, di sini saya ketikkan pip install Django. Ini mungkin proses instalasinya agak memakan waktu teman-teman. Jadi tergantung dengan jaringan teman-teman. Oke. Jadi ketika kita ingin menginstal library atau paket, kita itu harus mengaktifkan jaringannya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau dia tidak diaktifkan, maka akan tertulis seperti yang di atas ini. Nah, di sini kita bisa cek Django-nya. Nah, di sini karena untuk contoh saja, jadi saya menggunakan Python versi 3.8. Mungkin teman-teman bisa menginstal yang lebih baru lagi. Nah, di sini kita install yang namanya itu MySQL client. Nah, seperti ini. Install MySQL client. Nah, ini bisa kita cek. Nah, dia sudah masuk, teman-teman. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, warning pip version. Nah, di sini teman-teman bebas mau mengupdate pipnya atau enggak. Tapi di sini saya tidak mengaktifkannya. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah project Django admin, start project, website, web app. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke web app. Nah, di sini kita mungkin bisa buat app Django admin start app. Namanya mungkin bisa blog. Nah, lalu di sini kita jalankan projectnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu di sini teman-teman harus menginstal yang namanya exampp. Bebas mau menggunakan WAM, exam atau menggunakan Laragon bebas. Nah, di sini kita bisa mengaktifkannya. Kita buka browser. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke localhost /phpMyAdmin. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan exam di sini, otomatis kita dapat mengakses phpMyAdmin. Nah, di sini kita tinggal masuk ke text editor untuk melakukan setting. Kita masuk open folder, masuk ke drive D tutorial Django. Nah, di sini
Oke, di sini kita masuk ke web app, masuk ke bagian project web app, masuk ke file setting. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah database. Nah, di sini di bagian MySQL Lite 3, di sini kita bisa ubah menjadi MySQL seperti ini. Dan di sini name-nya bisa kita ganti. Misal di sini namanya DB aplikasi. Nah, di sini saya samakan dengan playlist kemarin. Di sini kita kasih host name-nya. Host. Nah, seperti ini. Lalu di sini nama hostnya localhost. Untuk portnya default yaitu 3306. Nah, di sini tambahkan user. Nah, di sini untuk usernya itu root. Lalu di sini ada password. Nah, seperti ini. Kita kasih passwordnya itu kosong. Oke. Nah, di sini kan kita sudah membuat sebuah name database yang namanya itu DB aplikasi. Di sini bisa kita kopikan. Kita masuk ke browser kita. Kita klik new di sini. Nah, kita pastekan database name-nya, sesuaikan dengan yang disetting. Setelah itu kita klik create. Nah, jika sudah, di sini kita bisa masuk ke dalam terminal. Nah, di sini kan otomatis error unknown database DB aplikasi. Kita bisa Ctrl C di sini. Nah, setelah itu di sini kita bisa ketikkan perintah python manage.py migrate. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita klik enter. Nah, otomatis dia akan membuatkan sebuah tabel beserta kolomnya, teman-teman. Jadi kalau semisal kita refresh halaman phpMyAdmin, nah, dia otomatis ngebuatkan tabel seperti ini. Dia ada autentikasi user, ada user group, user permission. Nah, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita bisa setup langsung. Kita bisa buat super user dengan mengetikkan perintah python manage.py create super user. Nah, kita bisa masukkan usernya, misal admin@gmail.com, passwordnya admin123. Oke, klik yes. Nah, setelah itu kita bisa jalankan aplikasi kita dengan ketikkan perintah run server. Nah, seperti ini kita bisa masuk ke localhost dengan port 8000. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke administrator Django. Nah, di sini kita bisa masukkan super admin yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa klik login. Nah, kalau teman-teman sudah masuk sampai di sini, itu artinya kita sudah berhasil melakukan setup MySQL Django di sistem operasi Windows. Nah, mungkin kurang lebih hampir sama dengan yang lain. Nah, seperti ini. Nah, mungkin begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk next videonya saya akan membuatkan untuk setup untuk sistem operasi Linux. Karena mungkin bagi kalian yang memiliki sistem operasi yang berbeda mungkin agak kesulitan. Makanya saya akan membuatkan cara yang mudahnya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.